Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Hari ini matahari terbit dengan begitu indahnya. Dan ini kita akan memulai hidup kita yang baru lagi bersama dengan berkat Tuhan. Ketika matahari terbit jam 6 ini, dan kita bisa melihat juga kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita masih disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan terus kepada kita, yang meneguhkan, menguatkan, dan membimbing, memimpin kita kepada kasih Allah, yaitu dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Inilah firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus dan penebusannya di kayu salib itu adalah penyataan kasih Allah dan puncak daripada kasih Allah itu. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih, kasihnya itu disempurnakan, benar-benar sempurna ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dan bangkit dari kematian itu. Karena apa saudara-saudara? Saya katakan bahwa itu adalah kesempurnaan. Karena ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal itu, dari situlah kita diselamatkan. Keselamatan itu adalah kesempurnaan dan penyataan daripada kasih Allah itu. Kita tidak akan bisa melihat kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang begitu luar biasa, tanpa penebusan dosa melalui kematian Yesus Kristus itu. Nah, oleh karena itu, itulah dasar bagi kita. Ketika orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, maka dosa-dosanya juga sudah diampuni dan dia juga hidup dalam kasih. Orang yang sudah diampuni dosanya, maka hidupnya juga hidup yang baru. Dan dia juga harus lahir baru. Sehingga tindakan-tindakannya dalam hidup ini juga adalah tindakan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, sudah hilang semuanya. Karena apa? Karena dosa-dosa kita itu sudah dihilangkan, sudah ditebus, kita sudah disucikan. Nah, jadi hidup yang baru itu harus ditunjukkan dengan bentuk-bentuk yang baru pula, yang muncul dari kasih Allah, dari roh Allah itu. Sehingga yang muncul dalam kehidupan orang-orang yang sudah ditebus, yaitu kasih, cinta, pengorbanan, dan solidaritas. Artinya hal-hal yang baik yang akan muncul dari setiap orang-orang yang percaya. Kebencian, penindasan, ketidakadilan, kesombongan, keangkuhan, itu pasti akan hilang dari orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, dan ini rumusannya. Tidak benarlah kita orang yang sudah menerima penebusan Kristus, yaitu puncak kasih Allah itu, kalau kita sendiri tidak tinggal dalam kasih Allah itu sendiri. Allah yang terlebih dulu, itu yang dikatakan saudara-saudara melalui firman Tuhan ini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita, kalaupun kita mau mengasihi orang lain, itu bukan karena dari diri kita, tapi karena dari kasih Allah itu sendiri yang sudah terpatri dalam hati kita. Kita mengasihi sesama kita itu karena kita memiliki kasih Allah, bukan dari diri kita. Kalau diri kita,
orang-orang akan berupaya apa? Untuk membenci, untuk menindas, berlaku tidak adil, sombong, angkuh, dan membuat orang menjadi susah. Karena dosa selalu melahirkan hal-hal yang jahat. Dosa tidak akan pernah melahirkan yang baik, tidak akan pernah melahirkan kebenaran. Sehingga apa yang dilahirkan oleh dosa itu semuanya adalah hal-hal kejahatan. Nah, sementara sebaliknya, bahwa ketika Allah benar-benar sudah mendarat dalam kehidupan kita, hadir dalam kehidupan kita melalui penebusan Kristus, yang muncul dari hidup orang Kristen itu hanya memikirkan bagaimana supaya orang boleh kita kasihi. Karena apa? Karena kita juga adalah orang yang sudah dikasihi Allah. Jadi sekali lagi, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita sudah diperdamaikan dari dosa-dosa kita kepada Bapa di sorga. Sehingga karena dosa-dosa kita sudah ditebus, maka kita akan apa? Boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Dosa yang sudah ditebus oleh Kristus sehingga kita lahir suci kembali, sudah memperdamaikan kita akan dosa-dosa kita atau dosa-dosa manusia kepada kita. Sekalipun orang membenci kita, sekalipun orang berlaku tidak baik kepada kita, sekalipun orang boleh berlaku tidak adil kepada kita, tetapi kita karena sudah memiliki kasih-Nya Allah yang sudah memperdamaikan dosa-dosa kita itu, maka kita pasti tetap akan bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang menjahati kita, musuh-musuh kita sekalipun. Dan saudara-saudara, tandanya kasih Allah itu ada di dalam kita, dan tandanya Allah itu berada di dalam kita, maka kita harus bersikap menjadi orang yang benar, orang yang baik, orang yang penuh kasih. Jangan katakan bahwa kita mengasihi Allah sementara kita membenci orang-orang di sekitar kita. Dan itu sudah dinyatakan, saudara-saudara, dari ayat yang ke-20 setelah firman Tuhan ini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara-saudara, tandanya orang yang tinggal dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka hidupnya tinggal dalam kasih. Jadi saudara-saudara, hidupnya sudah berubah 180%. Kalau selama ini kita tinggal dalam dosa, kita tinggal dalam kebencian, kita tinggal dalam ketidakadilan, tetapi ketika kita sudah ditebus oleh Kristus dan mengasihi Tuhan, maka kita tidak lagi seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, ini juga akan menyukakan hati kita. Hidup dalam kasih itu sangat-sangat membahagiakan, sangat-sangat menyenangkan. Oleh karena itu biarlah kita melatih diri kita, benar-benar kita menggumuli bahwa Tuhan ada di dalam hati kita, sehingga kita dengan tenang, dengan nyaman bisa mampu menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Karena memang kasih Allah itu telah hadir dalam kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita boleh hidup olehnya. Jadi kita boleh hidup olehnya. Jadi apa artinya, saudara-saudara? Artinya kita boleh hidup di dalam kasih-Nya Kristus. Semoga ini menuntun, membimbing kita menjadi orang yang hidup dalam kasih, orang yang hidup dalam cinta. Mulai hari ini ya tersenyumlah paling tidak. Mulai hari ini boleh menyapa orang lain. Mulai hari ini ya paling tidak dalam hati kita, aku sudah memaafkanmu. Itulah yang paling tidak yang boleh kita lakukan. Sehingga ketika ada orang yang membenci kita pun, maka kita akan tetap tenang, tetap damai, tetap teduh, dan terlebih tetap bisa mengasihi orang lain. Sehingga hidup kita tidak akan bisa diatur oleh orang lain. Dosa tidak akan bisa mengekang hidup kita. Dan hidup kita akan bersuka cita karena kita apa? Tidak tinggal dalam dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, begitu indahnya firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kasih-Mu begitu luar biasa.
Engkau terlebih dulu mengasihi kami sehingga kami boleh mengasihi dan tinggal dalam Engkau. Terima kasih Yesus, biarlah ajarlah kami untuk saling mengasihi, saling mencintai, supaya hidup ini begitu indah. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ingat, kasih Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Allah terlebih dulu mengasihi kita, dan oleh karena itu makanya kita harus mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.